lagi di channel aku Maria. Kali ini aku super excited karena lagi-lagi mau nge-review makeup baru nih dari Maybelline, yaitu blushnya yang Fit Me. Jadi belum lama ini mereka mengeluarkan nih 4 varian warna baru yang gemes-gemes banget dari packagingnya ya. Ini sepertinya sih di packaging dari package yang lama. Dulu kan cuman hitam aja kayak gini. Sekarang dia kayak ada perpaduan warna-warnanya seperti ini. So dari package-nya aja aku udah suka. Dan sebenarnya memang aku pecinta untuk Fit Me blushnya Maybelline ini karena di sini nih aku udah punya 4 shade varian warna yang udah dari lama sih, sekitar tahun 2020, tapi masih lumayan banyak, ada yang udah mau habis juga. Karena memang dari segi pigmentasinya aku suka dia buildable, nggak langsung yang jeder banget, jadi bisa di layer-layer sampai ke intensitas warna yang kita pengen. Udah gitu variasi warnanya juga banyak banget. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja warna apa yang kalian suka atau cocok dengan tipe skin tone kalian. Dan pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya seperti apa, teksturnya, terus hasilnya kayak gimana sih waktu dipakai di pipi aku. Ini salah satunya udah aku pakai ya, cakep banget untuk warnanya. Buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama sekarang aku akan ngebahas dari detail packagingnya yang tadi aku udah sempat kasih lihat ya. Aku suka karena dia ini sebenarnya secara bentuknya masih sama dengan yang versi lama, tapi di bagian atasnya atau bagian depannya tuh ada perpaduan warna-warna yang cakep-cakep seperti ini. Dan kalau aku lihat sih ini warnanya menyesuaikan dengan warna shade-nya ya. Dan kalau aku lihat dari bentuknya sih sebenarnya ini sama dengan yang versi lama, cuman karena ini ada warnanya, menurut aku sih kayak lebih bervariasi dan cakep aja gitu. Dan di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan dari blushnya ini seperti nama shade-nya, claim, udah gitu ingredients-nya. Kalau kalian penasaran akan aku zoom aja komposisinya apa-apa aja. Udah gitu karena memang Maybelline ini sudah famous di Indonesia, ada official store di sini juga, jadi pastinya produk ini sudah ada nomor BPOM-nya. Aman ya buat kita pakai. Untuk netonya sendiri cukup banyak, 4,5 gram. Kemarin sih untuk yang barunya ini harganya sekitar 89 ribuan ya aku beli. Aku nggak tahu sekarang berapa. Coba nanti aku akan taruh aja link di bawah. Di situ ada update harganya berapa. Kalian bisa langsung klik aja. Menurut aku sih dengan harga 80 ribuan ini isinya lumayan banyak. Bahkan yang lama punya aku tuh ini tuh rata-rata tahun 2020 aku belinya sih. Tapi kayak masih kelihatan full aja nih. Ada sih yang udah mau habis nih. Biasanya yang paling favorit tuh aku 16 Rosy Nude sama yang Nude Peach ini. Alhasil untuk yang nude peach-nya seperti ini udah mau habis karena ini cantik banget. Dan kemarin sih aku lihat di official store dua warna ini udah nggak ada. Aku nggak tahu sih. Mungkin habis karena memang kedua warna itu tuh cantik banget. Dan karena memang untuk warna barunya nih ada 4 varian ya. Jadi aku udah pakai di beberapa hari ini kayak beda hari dengan jenis complexion yang beda-beda juga. Jadi nanti aku akan kasih tunjuk detailnya ya perbedaannya seperti apa. Aku akan mulai nih pertama dari shade yang aku pakai kemarin di hari pertama yaitu yang 30 Fierce. Menurut aku kalau dilihat dari warnanya nih aku buka ya, dari warnanya itu dia kayak warna-warna peachy pink gitu, perpaduan warna peach dan pink yang cantik banget nih. Kalian bisa langsung lihat aja. Dari segi teksturnya kalau aku pegang dia pastinya powdery yang halus banget nih untuk pigmennya. Aku akan swatch aja ya. Tuh seperti itu, halus kayak bedak aja, lembut. Udah gitu untuk warnanya sih memang kok kelihatannya soft banget gitu ya. Langsung aja kan aku pakai di wajah aku. Untuk sekedar informasi, jadi ini untuk base-nya aku menggunakan foundation yang tidak aku set menggunakan bedak tuh di sekitaran pipinya. Jadi setelah aku tunggu sampai ngeset, akhirnya aku aplikasikan untuk shade yang nomor 30 ini. Ambil untuk blush-nya menggunakan brush, kemudian kalau aku sih aku ketuk-ketuk biar kayak nggak terlalu kebanyakan nanti ya, takutnya terlalu menor. Tapi tenang aja sih, sebenarnya untuk Maybelline Fit Me ini nih, pengaplikasian pertama warnanya masih kayak kelihatan natural gitu, bahkan kayak kok nggak keluar. Tapi sebenarnya enggak, setelah kita pakai beberapa kali, perlahan tuh warnanya mulai kelihatan tuh, peachy pink yang cakep banget. Udah gitu untuk finishnya sendiri, si blushnya ini dia matte ya di sini untuk shade yang 30 ini. So menurut aku dari segi teksturnya dia juga buildable ya. Kalau misalnya kalian pengen pakai tipis-tipis bisa, kalau misalnya mau dipakai nampol tinggal kalian layer-layer lagi aja. Hasilnya juga natural, bisa menyatu tuh dengan base aku yang tidak di set menggunakan bedak. Dan untuk di hari pertama itu aku sempat keluar rumah kemarin, itu hari Jumat, aku ingat banget habis nganter paket. Jadi aku juga pakai masker waktu itu.
Hasilnya seperti ini di muka aku, ini baru sekitar jam setengah 5 sorean. Menurut aku sih dia untuk blushnya masih ada banget ya di situ, walaupun tadi ada beberapa yang transfer di masker, itu mungkin foundationnya juga, dan kayak kelihatan masih bagus gitu untuk blushnya. Tapi karena memang kompleksinya nggak di-set menggunakan bedak, penampakannya memang kayak kurang flawless ya. Kebetulan juga waktu itu aku lagi tes foundation, di situ aku spray nih pakai aloe vera-nya dari Nature Republic, karena memang dia tuh aman di spray di wajah. Aku spray nggak kira-kira sih lumayan banyak. Udah gitu aku tap-tap menggunakan tisu dan hasilnya seperti ini. Blushnya bisa dibilang tuh masih ada di pipi tuh, semburat peachy-nya masih kelihatan ya. Walaupun tetap luntur sih bisa dibilang kalau kena air. Menurut aku ini hal yang wajar karena memang dari awal tidak di-set menggunakan bedak, jadi pastinya tuh nggak yang terkunci bener-bener gitu. Kalau misalnya kena air, misalnya kalian wudhu gitu ya, mungkin bisa di tap-tap aja menggunakan tisu. Di situ masih kelihatan tuh untuk semburat warna blushnya. So, untuk di shade nomor 30 Fierce ini pastinya natural banget ya untuk sehari-hari. Misalnya kalian cuma pakai bedak aja dikasih warna ini, aku rasa sih udah langsung kelihatan fresh ya untuk makeupnya. Dan ke warna selanjutnya nih 40 Proud, menurut aku sih ini warnanya ininya kayak pink gitu, tapi pinknya tuh agak mauve gitu, ada keunguannya. Cuman hitungannya masih tergolong warna yang terang. Untuk swatchesnya di tangan aku kelihatan kalau dia finishnya juga matte ya, sama dengan yang 30 tadi. Kalau melihat dari warnanya kayak apakah bisa keluar nih di tipe skin tone aku. Awalnya aku juga ragu-ragu, tapi karena penasaran, memang yang pertama aku beli malah ini. Aku udah pakai beberapa kali waktu aku filming video, mungkin ada yang ngeh juga dan aku tulis di kolom deskripsi. Dan ini untuk complexionnya aku pakai foundation yang sama, tapi bedanya aku set nih menggunakan bedak. Barulah diaplikasikan untuk blushnya. Karena memang warnanya cukup terang, awalnya kok kayak nggak muncul gitu ya warnanya. Tapi kayak 2-3 layer barulah tuh muncul warna pinkish-nya. Cantik sih menurut aku, ini natural. Tapi kalau melihat dari jenis warnanya sih ini termasuk cool ya. Jadi akan cocok di skin tone yang medium light, atau misalnya kalian yang punya tipe cool undertone, mungkin akan kelihatan lebih fresh lagi. So, untuk warna yang 40 ini juga pastinya masih natural, bisa cocok dipakai sehari-hari. Tapi kalau misalnya tipe kulit kalian kayak aku, warm undertone, yellow, medium ke light, itu sih menurut aku wajib menggunakan makeup sih. Kayaknya kalau misalnya nggak makeupan, itu warnanya kayak kurang keluar gitu. Beda cerita kalau misalnya kulit kalian lebih fair, lebih putih dari aku, mungkin ala-ala langsung dikasih ke muka aja udah kelihatan fresh. Coba dong kalian sharing dengan komen-komen di bawah kalau udah ada yang nyobain nih untuk shade warna 40 Proud. Hasilnya seperti apa sih di tipe warna kulit kalian? Dan itu kebetulan aku pakai dari sekitar jam 4 sore, aku sampai rumah setengah 11 malam. Tadi pakai masker juga, hasilnya kayak gini nih untuk shade nomor 40. Masih cukup bagus karena memang aku nggak kehujanan, nggak aku semprot juga di set bedak. Hasilnya masih kelihatan tuh ada pinkisnya di pipi aku. So, memang ketahanan blush tuh kadang tergantung dengan base-nya juga. Ini tadi kan udah di set menggunakan bedak, terus aku semprot menggunakan setting spray juga. Jadi kayak dia tuh lebih nyatu dan natural gitu. Lebih flawless ya kelihatannya di pipi aku. Dan dipakai kayak sekitar 6 jaman udah pakai masker. Hasilnya masih ada ya untuk blushnya. Shade warna selanjutnya ini adalah salah satu yang best seller, karena kemarin waktu aku cari di official store udah sold out sama yang 30 tadi ya. Jadi aku cari-cari nih di all-shop langganan aku, ternyata masih ada dan aku beli di situ. Ini shade-nya adalah 20 Hopeful. Kalau dilihat dari warnanya, ini memang kayak warna-warna peach gitu, yang ternyata agak beda nih dari yang lainnya, karena dia kayak sedikit lebih glow ya kalau dilihat dari swatches-nya. So, kayak ada sedikit shimmernya, tapi nggak yang banget-banget, nggak seperti highlighter. Jadi bisa dibilang nanti finishnya bakal satin nih di pipi. Langsung aja akan aku pakai. Ini aku pakai salah satu cushion favorit aku, Something Human Breathable pastinya, karena ya, memang dia tahan lama banget di muka aku. Udah aku set menggunakan bedak, barulah aku menggunakan nih shade yang 20 Hopeful. Awalnya kayak kok nggak keluar gitu ya warnanya, karena memang sebenarnya kebiasaan aku tuh ngambil blush pertama kali tuh masih sedikit banget. Udah gitu masih aku ketuk-ketuk juga ya. Jadi kayak aku tuh takut terlalu menor nantinya. So, di situ akan aku layer lagi. Sampai kira-kira 3 layeran tuh warnanya udah langsung keluar tuh. Peachy, cakep banget. Udah gitu karena dia ada shimmernya kayak glowy yang natural gitu loh. Gak berlebihan sama sekali sih menurut aku. Dan aku akan kasih zoomnya aja kalau kalian mau tahu tuh untuk glowingnya tuh bener-bener natural, karena kan partikelnya lagi-lagi dia halus banget. Kalau kalian pengen lihat detail teksturnya, aku akan kasih lihat perbandingannya di sini dengan shade yang 40 tadi. Dia matte, yang ini tuh kayak ada sedikit glownya gitu. Cuma setelah aku zoom seperti ini, di bagian tekstur muka aku dia juga nggak memperjelas, karena dia tuh kayak smooth aja gitu, langsung nyatu dengan kulit dan partikelnya lembut. Jadi nggak memperjelas tekstur.
Udah gitu juga nggak kelihatan yang glowy basah banget. So aku rasa buat kalian yang mungkin wajahnya agak bertekstur atau kulit kalian berminyak, menggunakan shade yang Hope ini sih masih oke karena glowy-nya natural banget. Kalau misalnya kalian pengen hasil yang natural, ini nggak usah dikasih highlighter, udah cantik banget ya dipakai sehari-hari. Pantesan ya ini kemarin bestseller udah sold out di mana-mana karena memang secantik itu sih. Dan BTW untuk blush on yang ketiga ini nggak aku pakai pergi sih, aku cuma di rumah aja, tapi aku update nih sekitar setengah 9 malam. Hasilnya masih bagus dong di situ, walaupun makeup aku udah agak glowy, cuman untuk blushnya masih nempel banget. Karena lagi-lagi ya sudah aku set bedak dan juga aku kasih setting spray. Itu ngefek banget sih buat kalian yang mungkin pengen makeupnya lebih awet. Khususnya di tipe kulit berminyak yang mungkin sering gampang lumer, wajib banget sih pakai primer atau setting spray. Oh ya, mungkin buat kalian yang tipe kulitnya tuh normal to dry akan lebih suka ya menggunakan shade yang 20 Hopeful ini karena ada efek glowingnya gitu di muka. Jadi nggak flat banget. Kalau sesuatu yang terlalu matte kan mungkin kalian harus pakai highlighter biar kelihatan glowy mukanya. Cuman aku rasa ini udah ada glowy-glowingnya, udah cukup sih nggak dipakein highlighter untuk hasil yang natural. Dan ini hari terakhir adalah di hari ini aku menggunakan shade yang 50 Revolutionary. Jadi kalau dilihat dari teksturnya ini sama dengan yang Hopeful tadi ya, dia kayak agak sedikit ada glow-nya. So finishnya bakal satin ya di pipi. Tapi untuk warnanya nih, ini adalah warna yang menurut aku paling bisa cocok nih di semua skin tone. Kayak agak orange tapi kemerahan terus pinkish juga. Jadi kayak merah bata tapi ada pinkishnya gitu. Kalau kayak gini bisa dibilang warna terakota nggak sih? Pas dipakai di pipi aku ini yang paling nggak effort ya, pakai sedikit aja udah langsung muncul tuh warnanya di situ. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian tetap pengen natural. Di sini sih aku aplikasikan mulai dari pipi melewati hidung. Aku udah lama banget sih nggak buat blush on yang kayak gini. Biasanya aku lebih suka ditaruh di atas pipi sini aja biar kelihatan awet muda. Tapi ini untuk variasi aja ya, aku pakai kayak hidungnya tuh pinkis-pinkis, demam-demam Korea gitu ya. Udah gitu mungkin ada yang salfok ya, kenapa blushnya aku pakai sampai di dahi aku ya. Kebiasaan aku akhir-akhir ini kayak gitu, aku lagi suka blush dipakai sampai dahi-dahi juga, biar dahinya juga cakep gitu. Enggak sih, waktu itu aku sempat lihat di makeup tutorial yang K-pop idol, kalau nggak salah tuh mereka kasih di jidat, ternyata bagus. Jadi ya sampai sekarang keterusan. Menurut aku kayak kesan makeupnya tuh bisa lebih fresh aja sih kalau dipakai sampai situ. Oke, untuk warna terakhir 50 Revolutionary ini sih menurut aku ya, ini hasilnya juga agak glow. Jadi kayak misalnya kalian nggak pakai highlighter nggak masalah. Tapi ini di muka aku tambahin highlighter biar tambah nampol lagi ya. Udah gitu untuk warnanya ini yang paling cocok di semua skin tone karena memang cukup warm. Jadi untuk tipe kulit yang lebih gelap dari aku rasa juga akan cocok. Sebenarnya sih ada dua warna sih yang menurut aku cocok tadi, yang 50 sama 30 Fierce yang peachy pink ini. Karena warnanya memang nggak pucet juga, jadi aku rasa masih cocok dipakai di semua tipe warna kulit. Tapi aku nggak tahu, mungkin kalian udah ada yang cobain nih beberapa blush yang aku review kali ini. Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di tipe skin tone kalian. So overall untuk semua warnanya ini beda-beda ya. Jadi aku nggak nyesel beli 4 varian warna karena semuanya ada hint warna sendiri-sendiri gitu. Kalian tinggal pilih-pilih aja kira-kira dari keempat warnanya ini mana sih yang bakal cocok di tipe skin tone kalian. Kalau misalnya tipe skin tone kalian kayak aku sih, aku rasa 4-empatnya cocok, tinggal kalian lebih suka warna yang mana nih. Dan kalau buat aku sendiri yang paling favorit sih pastinya yang pertama yang Hopeful tadi, yang Peach Glow. Udah gitu yang kedua adalah yang Fierce, karena dia warnanya juga peachy pink yang masih natural, tim natural ya. Walaupun untuk semua warnanya sih sebenarnya aku masih bisa pakai. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya. Sejauh ini aku menggunakan Fit Me blush dari Maybelline ini. Aku akan sesuaikan dengan yang tertulis di sini, menyebutkan blush yang pigmented dengan hasilnya tuh bakal smooth dan halus di wajah, merata natural dan tidak akan pudar. Yes, aku akan bahas satu persatu. Kalau dibilang pigmented memang iya. Dia buildable ya, lama-lama kalau kalian tambah-tambah lagi pigmennya akan semakin keluar. Jadi kalian bisa sesuaikan aja. Kalian pengen yang natural atau lebih nampol lagi, nggak perlu takut langsung gonjreng gitu warnanya. Udah gitu yang kedua, dia menyebutkan hasilnya natural. Yes, menurut aku untuk semuanya bisa sih dipakai natural. Ini semua yang aku pakai juga semuanya natural, nggak yang bener-bener nampol banget. Bahkan di warna yang terakhir nih 50 Revolutionary menurut aku juga kayak kalau misalnya kalian mau pakai tipis-tipis bisa jadi natural ya hasilnya. Terus dia bilangnya tidak akan memudar ya, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain sih nggak akan pudar ya. Tadi aku aktivitas di dalam rumah aja walaupun makeup aku udah berminyak, itu blushnya masih ada banget tuh kelihatan di pipi.
Tapi kalau misalnya kalian wudhu atau kehujanan, dia tuh nggak yang tipe bener-bener waterproof ya. Kalau misalnya di tap menggunakan tisu, nanti ada yang luntur tapi nggak yang hilang banget, masih ada pasti bersisa di pipi. Apalagi kalau kalian udah set menggunakan bedak pakai setting spray, itu akan jauh lebih awet. Dan untuk lem yang kedua, dia menyebutkan sih 16 jam color design to pair with Fit Me Foundation Shades. Jadi bisa dibilang sih di sini dia berarti tahan 16 jam gitu nggak sih maksudnya? Ya seperti yang aku jelaskan tadi, kalau misalnya kita nggak yang bener-bener beraktivitas berlebihan, keringetan atau kena air, dia memang tahan lama banget. Sama dengan yang versi lama sih, ketahanannya juga oke. Aku pakai misalnya dari pagi sampai malam tuh selalu di malamnya tuh masih ada tuh semburat untuk blusnya. Tergantung kita pakainya tebel atau tipis, nanti sisanya atau aktivitas yang kita lakuin gitu aja sih. Untuk kesimpulan akhirnya, untuk Maybelline Fit Me Blush ini menurut aku sih cukup tahan lama di tipe kulit muka aku yang normal tuh oily. Tadi aku udah pakai beberapa kali juga, kalian sudah bisa lihat selalu sih masih ada di pipi aku. So bisa dibilang sih menurut aku ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli, karena dengan harga 80 ribuan isinya banyak dan juga awet sih menurut aku. Dan mungkin ada yang penasaran ya dengan kedua warna ini yang nude peach sama yang hopeful. Ini sebenarnya sama-sama peach, tapi beda gitu warnanya. Yang ini kan peachy agak orange gitu, yang ini peachy agak lebih terang. Ada orange-nya juga, ada pinkisnya. Jadi beda ya kalau misalnya kalian pengen beli yang ini biar tahu perbandingannya aja sama yang 36 ini. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Maybelline Fit Me Blush dengan 4 shade varian baru. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan bantu buat kalian. Dijadikan salah satu referensi juga nih kalau kalian masih maju mundur pengen beli shade warna yang apa. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!